Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doa beliau, wabil khusus Gus Maulana Syuhada yang senantiasa saya hormati, segenap jamaah istighosah, jamaah majlis qiyamul lail di bulan Ramadan, dan semua santri kesemuanya rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul, bermunajat bersama-sama, berdoa kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul dijadikan tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah qiyamul lail yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masih ditakdir oleh Allah, masih diberi hidayah oleh Allah kumpul-kumpul di malam Ramadan, yang mana pada malam ini termasuk malam yang kelima, malam kelima bulan Ramadan, yang mana terkait bulan Ramadan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Awal itu merupakan rahmat dari Allah, pertengahan merupakan pengampunan Allah, dan akhir merupakan pembebasan dari api neraka. Ini sekarang kita masih berada di separuh yang pertama, sepertiga yang pertama, masih dalam rahmat, yaitu rahmat dari Allah. Coro medure negasaki tepak kebelesna Allah Subhanahu wa taala, ki tepak yang sayang Allah, tepak serne seraguste Allah, daga kula sedeja, daga kula ben panjenengan sedeja, ya. Pun melanjutkan, teringat kemarin malam Romo Yai menyampaikan salah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Kalau diartikan, barang siapa yang bangga, barang siapa yang senang akan masuknya bulan Ramadan, tamu Allah, ya, yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita bangga, kalau kita senang menyambut kedatangan bulan Ramadan, terus Kanjeng Nabi haramallahu jasadahu 'alan niran. Jasadnya orang tersebut diharamkan masuk neraka. Haram, tidak diperbolehkan masuk neraka. Kenapa? Bangga, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Memangnya ada yang tidak senang dengan masuknya bulan Ramadan? Banyak. Banyak. Ya kalau di daerah pesantren kayaknya senang semua datangnya bulan Ramadan.
Ya. Lah di daerah-daerah yang lain banyak yang tidak senang adanya masuknya bulan Ramadan. Banyak tidak menampakkan senang akan masuknya bulan Ramadan. Ini menunjukkan coro hati itu udah konslet. Kenapa kok kita harus senang dengan masuknya bulan Ramadan? Yang pertama, melanjutkan dawuh Kanjeng Nabi. Kenapa kita kok harus senang? Yang pertama, li'annal hasanat mudha'afah. Karena setiap amal baik itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat amal baik satu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 sampai angka yang tidak ketemu berapa-berapanya. Ini amal baik satu kali. Contoh terawih satu kali. Waduh, kalau menjelaskan keutamaannya terawih banyak, besar sekali. Ini karena kebaikan satu itu dilipat gandakan. Apalagi kita melakukan beberapa amal baik. Seperti contoh malam ini. Ini kan bukti kalau kita ini senang, kalau kita ini bangga dengan adanya bulan Ramadan. Padahal ini gerimis. Di samping gerimis hujan apa itu? Dingin. Nggih. Celep. Mon sapa lempo punten. Ya. Di samping itu angin. Ya kalau bukan karena cinta kepada bulan Ramadan, kalau bukan karena iman yang mendorong kita melangkah, gak akan mungkin kita akan sampai pada perkumpulan ini. Apalagi yang jauh, yang dekat, nggih, gak akan nyampe. Aduh hujan, nggih, aduh gerimis, dingin. Ya daripada sakit tidur, kan ngoten nggih. Kalau orang cinta sama bulan Ramadan, ini namanya orang cinta. Sakit gak kerasa, dingin gak kerasa dingin, tetap jalan. Nggih. Niku karena cinta pada bulan Ramadan. Itu yang pertama alasan kita kenapa kita harus cinta, kita harus senang. Yang pertama, li'annal hasanat mudha'afah. Yang kedua, alasan yang kedua, terus Kanjeng Nabi, waddunubu maghfura. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak senang kalau dosanya diampuni? Apalagi tadi yang pertama, li'annal hasanat mudha'afah. Kebaikan satu itu dilipat gandakan. Yang kedua nopo? Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya diampuni orang itu kok enggak seneng, berarti kan konslet. Kan gitu nggih? Apalagi yang pertama tadi, hasanat mudha'afah. Coro sampean dapat THR, ditambahi lagi oleh THR sembako, minyak, beras, uang 300.000. Ditambahi kulkas, seneng napa boten? Kata jeragan, tak tambahi maning sepeda motor, seneng napa boten? Seneng. Wis tak tambahi mani duweke, tak kei 5 juta, seneng napa boten? Itu THR nih. Nggih. Apalagi amal baik, sedekah, kopi seberempat kopi, nggih. Tapi ini dilakukan pada bulan Ramadan, sama halnya panjenengan sedekah
100 kopi sampai berjuta-juta kopi. Sampai nggak ketemu hitungannya. Jangan lihat kopinya. Ya, jangan lihat kopinya. Milan panjenengan bawa permen ditumaken misalkan, nggih. Jangan lihat permennya. Hasanatnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampuni. Pastinya senang. Ya kalau enggak senang ya berarti konslet. Berarti konslet. Yang ketiga, kenapa alasan kita kok harus bangga dengan datangnya bulan Ramadan? Wal malaikatu yuktabul hasanat lasayyiat. Yaktubul hasanat lasayyiat. Malaikat itu enggak mencatat amal jelek. Yang dicatat oleh malaikat hanya amal baik, amal baiknya hamba itu sendiri. Bahkan dawuh Gusti Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu apa kataku, kata Allah, dan saya yang akan membalasnya. Malaikat nggak tahu urusan pahalanya puasa. Saking besarnya puasa pada bulan Ramadan. Beda halnya kalau puasa-puasa di selain bulan Ramadan. Ya pahalanya ada, tapi tidak sebesar pahala di bulan Ramadan. Jadi malaikat itu hanya diperintah oleh Allah untuk mencatat amal baik saja. Gitu. Yang nomor 4, alasan kita bangga senang datangnya bulan Ramadan, waddu'a makbulah. Doa-doa kita kepada Allah ini makbul, mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah. Pak, doa saya mulai dulu sampai sekarang minta kaya kok enggak kaya-kaya, Pak. Ya, kok pancet ae. Ya, pancet dodolan cilok, enggak pernah naik mobil, pancet oma bocor. Ya. Katanya doa pada bulan Ramadan makbulah. Iya, makbul. Diterima oleh Allah, cuman diterimanya doa itu ndak harus apa yang kita minta. Kadang oleh Allah dirupakan sehat. Coron jenengan diberi kaya tapi sakit-sakitan, yo percuma nggak bisa menikmati kekayaan. Akhirnya diberi sehat karena kita masih lebih butuh pada sehat. Ya, coro kita minta proposal pada atasan, proposal pembangunan yang diminta uang sejumlah sekian juta. Yang cair apa? Semen. Saya beri semen, tapi fungsinya sama ke situ. Proposal pembangunan masjid, ya butuh dana sekian, rinciannya lengkap. Beri kubah, beri keramik. Kadang yang diminta tidak sesuai dengan rincian, beri nasi. Ya, diberi nasi. Tujuannya apa? Wong sing nukang biar gak lapar. Tujuannya sama sebetulnya. Makanya pasti makbul. Nah, seperti lari-lari pondok yang diminta kawin dobe. Cenderung bejel minta kabin, beri kabin sekali bingung. Ya, lu, ya, bentar dulu. Iya tak turuti, tapi bentar dulu. Nah gitu. Senekedin. Nah, gitu. Wah ingin jo seminta binen tuh. Sampai doanya nggak ada yang lain. Ya, minta ya Allah, tahun 2026 harus saya kawin ya Allah.
Pun saya lanjut. Kenapa kita kok harus senang? Yang nomor 5, wasyayatin, para setan, iblis alaihi laknat, pada bulan Ramadan dibelenggu. Nggih. Diikat, kalau nggak tahu dibelenggu diikat. Ya. Tapi Pak, pertanyaannya kenapa kok banyak yang nggak puasa? Banyak yang marung. Warung-warung dibuka semua pada bulan Ramadan, katanya setan-setan, iblis-iblis diikat. Ya. Nah, kalau sampean ingin tahu setan, yaitu setannya. Iblisnya yaitu. Nggih. Ya dua. Mungkin klepain teh taliin. Yaitu setannya, iblisnya yaitu. Ya, lengkap dengan kopi, dengan rokoknya pagi-pagi. Ya, siang-siang juga gitu, lengkap dengan es campur dan lain sebagainya. Ya, kalau ingin tahu setan pada bulan Ramadan, yaitu. Ya. Pun yang nomor 6, kenapa kita harus bangga dengan datangnya bulan Ramadan? Karena Ramadanu syahru ummati. Karena bulan Ramadan ini merupakan bulannya umatku, kata Kanjeng Nabi. Yang harus kita banggakan harusnya kita, bukan orang lain, bukan Nabi Adam yang harus bangga, bukan Nabi Ibrahim yang harus bangga, bukan malaikat yang harus bangga. Kita yang harus bangga. Kenapa? Umat-umat dulu nggak ada yang punya bulan. Bulan mulia itu nggak ada yang punya, kecuali umatnya Kanjeng Nabi tok yang punya. Bulan Sya'ban syahrullah, Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu merupakan bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulannya bulanku, kata Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahru ummati. Ya, bulan Ramadan bulannya umatku. Yang terakhir, sebetulnya masih banyak, saya singkat satu. Paling terakhir sendiri yang paling besar. Kenapa kok harus kita bangga dengan datangnya bulan Ramadan? Karena linuzuli lailatul qadar, yaitu diberi malam yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, lek sakula kalian jenengan nututi malam Lailatul Qadar, ya, maka sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 60, insya Allah 73 tahun. Nggih. Coro kula kalian jenengan ibadah 73 tahun gak kirone mungkin. Ya, 73 tahun itu murni kula kalian jenengan lungguh coro salat tok. Enggak terpotong tidur, enggak terpotong makan, enggak terpotong leye-leye, enggak terpotong main dan lain sebagainya. Murni ibadah terus. Nah niku, nah itu keutamaan yang paling besar. Kenapa kita harus senang dengan datangnya bulan Ramadan? Masyarul hadirin rahimakumullah, niku mawon itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.